Baik, selamat siang Abang dan Teteh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Viajes Loftastorus. Saya selaku praktikan dari praktikum PO2 dan pada saat ini saya akan membahas tentang penyelesaian dari modul kedua dari praktikum PO2, yaitu tentang network analysis. Nah, di sini kita punya soal untuk nomor 1, di mana semua perusahaan jasa pengiriman memiliki rute sebagai berikut. Nah, dari sini kita dapat melihatkan rutenya dari A ke B itu sebesar 5, dari B ke C1, A ke C7, dari A ke D12, dari D ke C1, dari D ke F13, dari C ke F10, dari B ke E6, dari C ke E5, dan dari E ke F2, serta dari E ke G itu 7, dan dari F ke G itu 3. Nah, di sini kita dapat melihat nih, dia mau ngapain sih, kita mau nentuin apa. Nah, dia menyuruh kita untuk menentukan rute terpendek yang dapat dilalui mobil ekspedisi dari daerah A sampai ke G. Jadi kita di sini menggunakan shortest route, di mana kita mencari jarak paling terdekat itu, yaitu jarak terpendek. Nah, di sini kita dapat melihat nih, penyelesaiannya ini kan kita menggunakan RStudio dan POCM. Nah, di sini saya akan membacakan 2 soal sekaligus, nanti kita penyelesaiannya sekalian kita baca dari soal. Nah, kemudian soal nomor 2, di bawah ini merupakan alur pendistribusian air minum dalam kemasan yang dilakukan oleh PT Waterindo, di mana angka dalam garis menunjukkan jarak dalam satuan kilometer. Nah, di sini kita dapat melihat untuk dia A ke B itu sebesar 6, B ke C 8, kemudian B ke D 9, A ke D 7, D ke E 15, B ke E 8, C ke E 7, kemudian D ke F 5, F ke E 9, F ke G 8, dan G ke E itu 6. Nah, di sini kita menentukan nih, rute-rute manakah yang memaksimumkan jumlah perjalanan dari A ke setiap daerah dengan mempertimbangkan keterbatasan setiap jalan. Dari sini saya akan menyelesaikan soal tersebut pertama dengan software RStudio. Oke, setelah kita masukkan untuk data-datanya, kemudian kita mulai ya. Dari nomor 1, pertama itu kita menginstal package. Ini saya run terlebih dahulu supaya kita tahu apakah kode yang kita buat sudah benar atau masih salah. Nah, ini sudah benar ya teman-teman. Dimana di sini saya sudah memasukkan codingannya, kemudian kita tinggal merun terlebih dahulu, baru kita akan jelaskan. Kemudian sudah dapat nih untuk RStudio. Nah, di sini untuk nomor 1, kita pertama install package. Kenapa kita install package iGraph? Supaya kita tahu nih grafiknya, karena itu menggambarkan grafik. Nah, setelah kita buat nih library-nya dalam bentuk iGraph, kemudian kita definisikan simpul dan sisi dengan borbot. Nah, edges ini itu dia adalah sisi. Nah, kemudian kita masukkan data-datanya mulai dari jarak A, ini maksudnya dari jarak si A ke B, si A ke C, si A ke D, kemudian si B ke C, B ke E, nah seperti itu. Nah, kita buat weight-nya atau besarnya itu sebesar 5, 7 untuk per jaraknya. Kemudian kita buat graph berarah dengan bobot. Nah, graph from data frame itu artinya grafik dari data frame itu apakah sisi-sisinya sudah benar. Nah, kita buat dia untuk directed-nya itu true. Nah, di sini plot graph. Plot graph ini adalah visualisasi dari grafik tersebut, di mana visualisasinya itu kita lihat dari grafik, label sisinya, kemudian kita masukin nih di graph, di mana vertex color untuk nomor 1 ini kita buat dalam bentuk light blue. Nah, di sini vertex size-nya itu sebesar 30, sedangkan besar sisi dari sekitarnya itu sebesar 0,5. Nah, kemudian kita hitung dan menentukan jalur terpendek itu dari A ke G, di mana shortest path atau jalur terpendek itu mulai dari A sampai G, di mana weight-nya itu dia adalah graph dan weight. Kemudian nih, kita hitung dan tambahkan jarak total jalur terpendek, di mana short distance-nya itu P sama dengan A to G. Nah, coba kita lihat untuk nomor 1 apakah benar.
Nah, di sini kan sudah kedetek kan untuk kodenya. Nah, di sini kita dapat untuk jalur terpendek itu mulai dari A ke G, teman-teman. Di mana kita dapat hasil dari soal tadi. Tadi, rute terpendek yang dapat dilalui mobil ekspedisi dari daerah A ke G dalam satuan kilometer sebesar 16 kilometer. Dan kita dapat ketahui nih kan untuk nomor 1 itu sebesar 16 kilometer. Kemudian untuk soal nomor 2, kita itu sama juga mendefinisikan simpul dan sisi. Masukkan dia dari jarak A ke B itu sebesar 6, A ke D sebesar 7, B ke C sebesar 8, dan seterusnya. Kemudian untuk grafnya itu, dia itu ada graf from data atau ya seperti yang tadi, dia itu ada grafik dari data yang kita punya, di mana sisi dan derivative itu false atau salah. Kemudian untuk plot grafiknya visualisasi, di mana dimasukin nih untuk vertex size itu tetap 30 dan edge flow-nya itu sebesar 0,5. Kemudian kita harus masukin ya untuk tanda dari vertex color-nya. Nah, di sini kan kita pakai minimum spanning tree, di mana MST itu graph algorithm dari Prim atau alternatif itu Kruskal. Nah, kemudian kita masukkan plot MST-nya untuk visualisasi itu ialah vertex color itu lightning, di mana untuk vertex size itu seperti 30 dan sisi besar sisi error-nya itu sebesar 0,5. Kemudian kita print as data frame dan kita hitung nih total dari MST sendiri. Nah, di sini kita dapat untuk total dari MSC sendiri. Nih, dari A ke B itu sebesar 6 km, A ke D 7 km, D ke F 5 km, dan C ke E itu sebesar 7. Kemudian E ke G itu 6, dan F ke G itu 8. Nah, di sini kita dapat untuk nomor itu sebesar 39 km. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi POMQM. Nah, untuk POMQM sendiri ini sudah saya masukkan sesuai dengan data, di mana kita mempunyai 12 branch. Nah, ini kita menggunakan yang namanya shortest route, di mana kita dapat mencari untuk solve-nya itu sudah dimasukkan datanya ya. Solve-nya itu terdapat di 17, yaitu di kilometer 17, di mana branch 1 itu include Y, di mana cost-nya itu atau biaya itu sebesar 5. Kemudian untuk branch 4 itu dia cost-nya sebesar 1, branch 61, branch 85, dan branch 10-2, serta branch 12 itu 3. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan kalau untuk nomor 1 kita mendapatkan jarak terpendek itu sebesar 17 km. Nah, next di nomor. Nah, di sini saya sudah masukkan data sesuai dengan yang ada di soal kita. Nah, di sini kita punya 11 branch, di mana ini kita run, ini kita menggunakan MST atau minimum spanning tree. Nah, kemarin kita solve. Nah, dapat diketahui jarak tercepatnya itu terdapat di branch 1, branch 4, dan branch 10. Di mana untuk cumulative distance dari branch 1 itu sebesar 6, branch 4 14, dan branch 10 itu 20. Sekian dari penjabaran tugas saya. Apabila ada salah kata maupun kurang kata, saya mohon maaf kepada Anda. Terima kasih, Bunda Teteh.